Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siar Majelis Taklim dari bergerak BKMT Maju Jaya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa Sultra TV, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam program acara Siar Ramadan. Hari ini 16 Ramadan 1444 Hijriah. Dan dari Rujak Wali Kota Kendari, kita membahas topik puasa menguatkan sel-sel tubuh. Alhamdulillah narasumber kita hari ini yang terhormat Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muslim SH MSI. Assalamualaikum Pak Kiai. Tentunya tidak asing lagi untuk masyarakat Sulawesi Tenggara dan juga terkhusus ibu-ibu yang hadir. Ibu-ibu hari ini dari BKMT Kadia dan BKMT Nambo. Assalamualaikum ibu-ibu. Yang mana Kadia? Putih. Nambo kuning dan pink, agak hitam-hitam sedikit. Baik, ibu-ibu kita persilakan orang tua kita sebagai pengantar pengajian kita hari ini, puasa menguatkan sel-sel tubuh. Dengan hormat kami persilakan. Berdiri ibu-ibu supaya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qailihi fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu bit-thayyibati ma razaqnakum wa la tatgaw fihi fayahilla 'alaikum ghadabi wa ma yahlul 'alaihi ghadabi faqad hawa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'ata min yaumina hadza ila yaumin nahdah. Sadaqallahul adzim. Ibu-ibu Majelis Taklim yang khususnya pada sore hari ini Ibu Majelis Taklim Nambo dan Kadia yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu sekarang puasa yang keberapa? 16. Berarti sudah lewat pertengahan. Saya tanya, dengan puasa 16 ini ibu-ibu semakin kuat atau semakin loyo? Alhamdulillah. Berarti judul yang kita akan bahas itu tepat. Apa judul kita? Puasa menguatkan sel-sel. Alhamdulillah. Waktu hari pertama masih loyo, masih lesu. Hari ke hari ternyata tambah kuat. Berarti nanti selesai Ramadan puasa lagi, kuat lagi insyaallah. Kenapa? Ada seorang ahli biologi berkebangsaan Jepang. Dia mengatakan, hidup ini untuk makan atau makan untuk hidup. Nah, ini bagus ini pernyataannya. Hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Makan untuk hidup. Karena kalau kita mengatakan hidup untuk makan, maka kita sama dengan kuda. Kenapa itu kuda? Setiap dikasih makanan, dikasih dedak, dikasih rumput, pasti tidak pernah mengatakan saya sudah kenyang. Dikasih pasti makan terus. Nah, manusia tidak mungkin makan kalau sudah kenyang. Karena apa? Makan itu hanya sekedar untuk hidup. Dan inilah yang kita bandingkan bagaimana kondisi sekarang dengan tahun-tahun 70-an. Orang tua kita tahun 70-an itu palingan kalau sarapan ubi dengan pisang. Makan itu siang. Tidak ada istilah sarapan. Kemudian nanti malam makan lagi. Tidak ada makanan ringan. Sekarang ini kita hidup dalam kehidupan yang konsumtif namanya. Coba orang di kantor baru selesai apel sudah minum kopi.
makan makanan ringan. Ada makanan ringannya. Nanti jam 9 ini makan lagi. Nanti jam 12 sudah makan kenyang. Itu kehidupan konsumtif. Nah, kenapa? Karena kehidupan konsumtif ini ternyata makanan tersaji di mana-mana, mudah diperoleh, di sepanjang jalan ada makanan, kemudian uang juga sudah banyak untuk beli makanan. Makanya kehidupan konsumtif. Saya kira tahun-tahun 70-an ibu-ibu kalau dari Kendari mau ke Kolaka subuh-subuh sudah bangun rebus ketupat. Sekarang siapa yang merebus ketupat kalau mau ke Kolaka? Tidak ada. Tinggal di tasnya itu dilipat-lipat. Nah, apa itu uang? Kenapa di makanan? Anak sudah penuh makanan, tidak perlu kehidupan konsumtif. Tetapi ternyata kita sadar bahwa itu orang semakin kenyang akan semakin loyo. Semakin kenyang akan semakin loyo. Nah, kenapa dia semakin loyo? Karena justru yang berperan pada saat kita kenyang itu adalah kuman-kuman yang masuk bersamaan dengan makanan. Dia makan lebih banyak daripada kita. Nah, sekarang cara bagaimana membunuh kuman-kuman itu yang memakan makanan yang kita ternyata dengan cara berpuasa. Nah, makanya katakan kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah apa yang aku rezekikan kepadamu di atas jagat raya ini, kata Allah. Silakan makan. Nah, kemudian apa kata Allah? Wala tatgau bihi fayahilla alaikum ghadabi. Tapi jangan berlebihan. Karena kalau berlebihan itu pasti akan kamu binasa. Nah, coba. Makanya kita akan mengatakan kita ikut sunnah Nabi. Bagaimana itu sunnah Nabi? Makan sesudah lapar, berhenti sebelum kenyang. Tapi kita belum lapar makan lagi, sudah kenyang masih makan lagi. Bagaimana mau tertib? Pada diperintahkan oleh Al-Quran, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Jangan berlebihan. Siapa yang berlebihan, maka pasti dia akan binasa. Nah, ternyata itulah kita mengkaji betapa nikmatnya Allah memberikan satu syariat yang disebut dengan ibadah puasa. Karena dengan kita berpuasa, kuman-kuman yang menggerogoti makanan kita menjadi itu akan binasa dan kita akan menjadi kuat. Nah, itulah kita akan menjadi kuat. Nah, tantangannya adalah terkadang kita masih menganggap, aduh, kok kenapa syariat ini menyiksa? Makanan ada justru kita dilarang makan. Terpaksa kita menahan haus, menahan lapar. Kenapa ini? Berarti ajaran ini kan kurang bagus, menyiksa kita. Nah, itulah yang kita harus kaji lebih awal, bahwa jangan kita menganggap bahwa puasa itu adalah suatu siksaan, tetapi ternyata itu lebih baik bagi kita, dan itu pasti lebih baik bagi Allah. Jangan kita melihat orang yang tidak puasa, enaknya dia siang-siang dia makan es buah di sana, enak dia, kita ini kenapa begini? Oh, jangan. Kenapa? Asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbuna syai'a wa huwa syarrul lakum. Ayat Al-Quran. Jangan boleh kamu mengira bahwa ini yang tidak baik bagi, ini yang kamu lakukan ini ternyata itulah yang lebih baik bagi kita, mendatangkan manfaat dan lebih baik bagi Allah. Jangan kita menganggap itu lebih baik. Orang itu yang makan terus yang hari di sia-sia bol, dia bisa minum es, bisa minum apa dan seterusnya, itu lebih baik. Ternyata itu justru yang tidak lebih baik dan juga tidak lebih baik dari Allah. Inilah yang kita akan jadikan satu hikmah, bahwa terkadang ada suatu ajaran yang kelihatannya menyusahkan kita, tapi ternyata kemanfaatannya luar biasa. Sama dengan ini, kita berpuasa, iya boleh, kita menulis karena kita mau makan, kebiasaan. Selama bulan sebelum puasa ini kita makan terus, tiba-tiba di stop. Oh, ini kan berat, tapi ternyata itu lebih baik. Nah, ayat ini coba kita akan lihat dengan satu kisah. Ada seorang raja yang zalim, kejam. Tiba-tiba dia jatuh sakit. Semua tabib di kerajaannya itu dikumpul untuk mengobati sang raja yang sakit. Tapi ternyata tadi semua berkesimpulan, orang ini, raja ini yang sakit itu hanya satu obatnya, ikan tertentu. Tetapi pada musim raja ini sakit, ikan itu bukan musimnya.
Tapi ternyata setelah dikerahkan seluruh tabib-tabib kerajaan mencari ikan, kok mudahnya didapat. Maka sembuhlah raja yang zalim. Padahal bukan musimnya ikan itu, tapi kenapa mudah didapat? Nah, kemudian satu ketika ada raja yang baik, bijaksana, juga ditimpa penyakit yang sama, obatnya sama. Dan pada saat orang-orang bijaksana ini, raja yang baik ini sakit, ternyata ikan itu musimnya di mana-mana ada. Tetapi ternyata setelah orang-orang di kerajaan disuruh mencari ikan, kenapa ikan itu semua sembunyi? Tidak ada yang muncul di perbankan. Akhirnya raja itu makan. Kalau yang zalim tadi itu sembuh. Malaikat dia sudah berpikir, tanya kepada Allah, ya Allah, ini apa gerangan ini? Masa orang-orang yang zalim itu, raja yang zalim itu sakit, obatnya sangat susah. Tetapi kenapa setelah dikerahkan orang mencarinya, kenapa mudah sekali? Kenapa kau keluarkan itu obatnya? Sehingga raja yang zalim itu. Tapi sementara raja yang bijaksana, yang baik itu sakit, itu musimnya ikan itu, tapi kenapa tak dicari, kamu sembunyikan? Tidak ada yang muncul. Kenapa ini ya Allah? Jadi malaikat itu kan biasa tanya kepada Allah kalau tidak sesuai alam pikirannya. Contoh pada saat dia menciptakan manusia itu, malaikat juga kritik, kenapa kamu menciptakan lagi manusia? Kami sudah cukup untuk mengabdi. Nanti manusia itu tugasnya untuk membuat ogonara, membuat kemangkaran. Kenapa kamu ciptakan? Apa jawabannya? Ini alam, saya tahu apa yang kamu tidak tahu. Itu kata Allah. Sama dengan raja ini. Makanya tatkala ditanya, kenapa itu raja zalim bisa sembuh dengan kamu? Dia mengatakan raja itu pernah melakukan satu kebaikan. Maka saya jawablah kebaikannya itu dan lunaslah. Maka nanti saatnya ia menghadap kepadaku sudah tidak ada lagi kebaikannya, pertama-tama kezalimannya, maka saya campakkan masuk ke dalam neraka. Sementara raja yang baik ini pernah melakukan satu kesalahan, makanya saya tebus kesalahannya itu dengan saya sembunyikan ikan sehingga dia tidak hidup, dia makan. Tapi nanti pada saat dia menghadap ke hadiratku sudah tidak ada lagi kesalahan yang dibawa, maka aku akan campakkan masuk ke dalam surga. Cuma artinya apa? Kita harus mengambil hikmah dari setiap yang diperintahkan oleh Allah. Kita berpuasa tidak usah ditanya kenapa disuruh lapar-lapar. Tidak apa-apa, karena kita katakan pasti ada hikmahnya di balik yang kita tidak dibocorkan oleh Allah. Seluruh perintah Allah yang kita lakukan, apakah kita tahu atau tidak tahu hikmahnya, laksanakan, karena nanti akan terjawab kemudian. Sama dengan puasa kita ini, hari ke-16, saya sangat senang bahwa ternyata ibu sudah membuktikan judul kita di hari ke-6 bukan tambah loyo, tetapi ternyata tambah kuat dan tambah semangat. Nah, mungkin ini pengantar kita. Mudah-mudahan kita bisa menggali lagi kira-kira bagaimana cara puasa kita ini nanti supaya betul-betul kita hayati dan kita yakini bahwa itu akan membawakan berkah. Apalagi kalau kita yakin apa kata Rasul, sumu tasihu, berpuasalah kamu supaya sehat. Makanya kena penyakit mah jangan takut puasa. Supaya tidak takut puasa, jangan ingat-ingat kalau jam 9 datang lagi setan, buka betul. Tapi kalau kita mengatakan, oh masuk dengan puasa, sembuh. Iblis juga mengatakan, aduh susah saya masuk, ternyata dia kuat. Nah itulah kita melawan iblis. Kira ini untuk sementara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kiai. Ibu-ibu kita dapat ilmu ya? Dapat Bu? Dan tentunya majelis agama seperti begini ada malaikat di antara kita, gitu Pak Kiai. Dan baik, ibu-ibu kita tetap semangat ya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.